Ya, Presiden tampak geram sekali ya. Ini dalam pidatonya merespon vonis ringan dari tersangka kasus Timah Harvey Muiz. Kita akan langsung bahas pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Sudah ada Kang Ujang Komarudin yang merupakan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Sehat Tiara. ya? Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Bang Philip, sama-sama. Di sebelahnya sudah ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Mas Heri, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, sukses selalu. Sehat. Jadi nggak liburan nih ya, malam tahun baru ke TV One ya? Studio Tugas ini kita, ya. tugas. Oke. Kita kemarin dikejutkan gitu ya dengan adanya statement dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kasus yang saat ini juga sedang ramai. Nampaknya masyarakat ini juga cukup geram gitu ya melihat vonis ringan dari hakim terhadap tersangka kasus Timah begitu, Kang Ujang. Nah, ini apa yang sebenarnya bisa diserap dari pidato Presiden? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Fokus dengan kasus Timah itu saja atau sebenarnya ada yang lain yang ingin disentil oleh Presiden ini? Ya, Pak Prabowo selalu menekankan ya bahwa pemerintahannya ingin bersih. Oke. Lalu di saat yang sama ada putusan yang dianggap mencederai, melukai rasa keadilan masyarakat. Ini yang membuat Pak Presiden punya atensi besar terkait dengan vonis 6,5 tahun ya terkait dengan persoalan korupsi Timah. Oleh karena itu kami ya, melihat bahwa yang harus diperhatikan oleh penegak hukum adalah bagaimana membangun konstruksi logika hukum yang berkeadilan gitu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman, Mbak Tiara ya, Bang Philip, saya pernah menyaksikan presentasi dari seorang mantan penasihat KPK yang mengatakan bahwa kenapa misalkan di korupsi itu terus tumbuh ya, terus membesar, terus menggurita, gitu, karena tidak ada efek jera. Nah, mengilustrasikan, mencontohkan ya berdasarkan anatomi korupsi yang ada di Indonesia, itu kalau korupsi 50 miliar, itu setengahnya 25 miliar itu ya digunakan ya untuk porsi kepentingan penegak hukum. Artinya untuk oknum-oknum gitu loh ya. Itu menjadi persoalan. Nah, vonisnya pun ringan, bisa 2,5 tahun gitu. Bahkan potong tahanan bisa jadi 2 tahun. Betul. Nah, ketika keluar penjara gitu, itu ada sisa 25 miliar lagi. Nah, ini kan sebenarnya dalam konteks itu ada yang salah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu Pak Prabowo dalam pemerintahan selalu meyakinkan kepada publik untuk memastikan pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Prabowo Gibran itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu ketika ada vonis yang tadi mengusik rasa keadilan publik, rasa keadilan masyarakat, maka Pak Prabowo merespon dengan cepat ya. Bahkan tadi sangat jelas pidatonya 50 tahun gitu. Ini kan bahwa memastikan Pak Presiden ingin penegakan hukum di masa pemerintahan beliau berjalan dengan baik gitu, bahwa semuanya kerjasama. Jadi tidak bisa hanya eksekutif, legislatif, yudikatif juga harus seiring sejalan dengan keinginan Pak Presiden untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Apakah statement dari Prabowo juga termasuk menyentil jaksa dan juga hakim agar lebih berani ketika memberikan vonis pada para koruptor? Ya, sejatinya semua komponen penegak hukum ya harus bahu-membahu membantu Pak Presiden menegakkan hukum di Indonesia. Penyakit kita ini kan salah satunya korupsi. Ya. Nah, korupsi ini dampaknya besar. Dampaknya kepada kemiskinan, kepada kebodohan, kepada jalan yang rusak, pendidikan, misalkan infrastruktur pendidikan yang rusak juga. Oleh karena itu ini yang menjadi fokus Pak Presiden, bagaimana memastikan dari penegakan hukum itu selaras sejalan dengan visi besar beliau dalam konteks pemberantasan korupsi. Oleh karena itu jaksa ya, kepolisian, KPK katakanlah termasuk hakim ya harus memenuhi rasa keadilan dengan memonis ya berdasarkan dengan tadi hukum yang berlaku. Artinya keadilan itu menjadi penting dalam pemberantasan korupsi ke depan. Oke, saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, Pak Prabowo dengan lantang meminta koruptor dihukum 50 tahun, khususnya juga dalam kasus Harvey Muiz. Masuk akal, Kak? Begini dulu ya, bahwa ini kan bagian dari asta-citanya Pak Prabowo ya, pemberantasan korupsi itu yang harus kita maknai dulu. Dan yang kedua, jangan sampai ini dianggap fight back. Fight back-nya apa? Bahwa ini dianggap bentuk intervensi dari eksekutif kepada kekuasaan yang lain, misalnya yudikatif. Padahal kalau kita tanya ke masyarakat, ini kalaupun dianggap intervensi yang layak. Karena melihat bahwa ini sudah mengusik rasa keadilan masyarakat, tadi Kang Ujang sudah sampaikan di depan kan.
Tapi untuk makna 50 tahun di sistem pemidanaan kita, mohon maaf lahir dan batin, memang lebaran masih jauh, tapi saya harus sampaikan sekarang ya, bahwa itu tidak terjadi di negara kita karena sistem kita kan absorpsi dipertajam. Jadi pidana terberat plus sepertiganya. Kalau yang tadi disampaikan itu mungkin terjadi di negara luar seperti di Amerika, sehingga kumulatif sistemnya bisa sampai ratusan tahun. Kita pernah baca itu mungkin kan di dalam setiap berita yang beredar misalnya. Tapi makna dari kalimat ini jangan juga disalahkan 100%. Ini adalah bentuk kegeraman dari Pak Prabowo, ya, agar tadi benar bahwa harus ada ketegasan, harus ada satu visi misi. Jangan sampai penyidikannya, penuntutannya wow sekali, 300 triliun misalnya, tapi kemudian di pembuktian persidangannya tidak bunyi semua itu. Jadi saya sekarang malah membalik, tidak hanya melihat dari perspektif di ujungnya saja, putusan hakimnya. Sudah serius sekalikah dengan katakanlah tracing asetnya? Karena kita bicara bukan hanya pidana penjara saja. Ada di pasal 18 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu kan clean and clear. Dia bicara tentang pidana pengganti denda. Nah, kalaulah orang misalnya kemarin di kasus Harvey Muiz, ya, kita semua ingat 214 miliar kalau nggak salah, disuruh milih dengan 2 tahun menjalani pidana penjara. Logikanya pasti orang menjalani pidana penjara yang 2 tahun. Bahkan ada masyarakat Indonesia yang pengen menggantikan Harvey Muiz begitu untuk dipenjara begitu ya. Walaupun jangan sampai itu jadi mindset kita ya, bahwa kita hanya bicara tentang uang. Saya rasa keberkahan itu penting juga dalam mencari sesuap nasi ya, apalagi hanya segenggam berlian begitu. Tapi dalam konteks ini yang kita maknai adalah ada hal yang menjadi presiden buruk kalau selalu dibiarkan, bahwa kita akhirnya berpikir kalau mau korupsi boleh asal jangan sedikit, kan begitu. Nah, atau tadi saya katakan, siapa sih yang tidak pro pemberantasan korupsi di setiap lini tadi, di setiap case yang berjalan, itu yang harusnya dipanggil. Baik secara mekanisme internal maupun eksternal. Saya rasa itu perlu dijelaskan kepada publik. Logikanya begini, kalaulah kasus yang viral itu, kemudian putusannya seperti ini, bagaimana yang tidak viral? Bagaimana yang terjadi di ujung barat Indonesia, di ujung timur Indonesia, yang kita tidak tahu mekanismenya seperti apa? Ini saja sudah terang-terangan kok, sudah banyak tekanan publik, tapi hasilnya begini. Nah, ini harus dijelaskan. Kita tidak mengatakan bahwa itu pasti salah, tapi kita ingin mengetahui logikanya. Karena awalnya angkanya 300 triliun, ini bukan angka yang kecil, 1 triliun 1.000 miliar. Begitu ya. Sedangkan dalam Perma nomor 1 tahun 2020 tentang penetapan pemidanaan untuk ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, itu kan ada layer-layernya. Layer paling tinggi itu yang saya sebutkan saja yang paling tinggi ya. Paling berat itu adalah kerugian negara yang diderita di atas 100 miliar rupiah. Harvey Muiz kemarin berapa? 300 triliun. 300 triliun. Kalaulah kita nggak usah bicara 300 T-nya deh, yang clear disampaikan di dalam putusan deh, 200-an miliar. Itu kan tetap above di 100 miliar. Berapa masa hukumannya paling berat? Kalau yang 100 Harvey Muiz itu kan kemarin hanya 6,5 tahun. Memang di situ nggak dikatakan pemidanannya berapa tahun ya. Tapi logikanya kalau dia paling berat, dari rentang misalnya ada putusan pasal 2, pasal 3, katakanlah minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, 6,5 tahun itu di posisi yang mana secara interval? Ini kan logikanya. Sedangkan penuntutannya hanya 12 tahun. Padahal bisa lagi di atasnya nih. Menurut kita ya, yang tidak terlibat langsung dalam perkara ini ya, logikanya itu. Kalau memang memberikan efek jera, bahkan kalau bisa dua-duanya. Tapi kalaupun ada pengampunan, bahasanya kemarin, ini ada kolaboratif lah, agar itu kembali ke negara. Bukan kolaboratif dalam hal mencuri uang negara, bukan. Saya nggak mengatakan itu. Tapi ketika kita mengatakan bahwa ini sebagai pintu masuk awal untuk kemudian uang itu bisa kembali ke negara, harusnya ya diberikan pengampunan yang sesuai. Misalnya pidana penjaranya tidak maksimal, tapi pidana pengganti dendanya maksimal. Tapi apakah bisa dipastikan tracing aset dan mengembalikan aset kerugian negara tadi itu dapat maksimal? Karena biasanya dalam catatan kita sebagai praktisi, saya juga praktisi selain akademisi, itu tidak 100% itu bisa dikembalikan kerugian negara tadi. Nah, sedangkan kemarin juga tidak dijelaskan secara tegas dan jelas mana mekanisme kerugian keuangan negaranya, maka mana perekonomian negara yang dirugikan. Karena ini kan bicara tentang tindak pidana lingkungan hidup kan, yang berkaitan dengan Tipikor. Tapi kalau Anda melihat kemarin putusan hakim ini berdasarkan kerugian negara yang memang sudah dialami atau aliran dananya, Mas Heri? Ini keputusannya kan cukup ringan soalnya ya. Iya, kalau kerugian negara ini begini Mbak Tiara, dia bicara tentang uangnya pasti ada yang dirugikan nih.
kalau dia perekonomian negara berdasarkan penilaian kinerja. Nah, ini yang akan jadi sangat besar nilainya. Nah, kalau menurut saya, kalau kemarin itu penyitaannya dipastikan dari awal dari proses penyidikan, harusnya tidak keluar angka 750 juta, 214 miliar tadi. Karena untuk mencapai minimal 1T aja, ini kan ada beberapa tersangka nih. Nanti deh kita di ujungnya kita kumulatifkan, berapa sih totalnya. Tapi kalau kemarin itu, saya sempat membaca di beberapa media, ada pembagian skemanya 25T kalau nggak salah, izin kalau salah angka ini ya. Ada 171 triliun juga. Nah, mekanisme yang bisa dibuktikan secara langsung kerugiannya kalau nggak salah ini 25T-nya tadi. Nah, sedangkan 171T tadi itu kan masih mekanisme yang harus dihitung ulang, harus ada model, metode yang digunakan, ahli siapa yang kemudian menjelaskan itu. Nah, kemarin sayangnya saya pribadi nggak melihat itu secara utuh ya, jalanan proses persidangan tadi, apakah kemudian jaksa bisa begitu meyakinkan hakim untuk membuktikan bahwa memang kerugiannya itu mencapai angka fantastis 111T. Karena kalau kita bicara kerugian perekonomian negara kan termasuk penilaiannya bagaimana mengembalikan katakanlah kerusakan dari lingkungan hidup yang sudah dilakukan pasca proses dilakukannya pertambangan tadi. Nah, ini kan jadi penilaian bagaimana kehidupan masyarakat sekitar itu menjadi penting. Cuman catatan di tindak pidana lingkungan hidup, ini saya nggak tahu kutukan sumber daya alam atau apa. Mereka yang daerah yang punya potensi sumber daya alam besar, itu tetap saja secara kehidupan tidak layak. Tidak layak, betul. Karena itu sudah terjadi di beberapa wilayah. Namun kalau tadi saya juga mengutip bagaimana penjelasan dari Mas Heri bahwa penarikan aset koruptor hingga kini masih minim dilakukan. Sesaat lagi saya akan tanya ke Kang Ujang, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.